tradisional itu fokusnya kan pada keluarga ya. Sedangkan ada gereja-gereja tertentu yang justru naik karena mereka memang berfokusnya pada kaum muda. Segmennya khusus. Segmennya khusus. Kalau kita kan segmennya besar, dari anak sampai lanjut usia, dan di tengah-tengah keadaan atau luasnya segmen kita, kebanyakan yang bobol itu kaum muda yang merembes entah kemana. Apa kalau begitu, untuk meraih kaum muda, lalu kita bikin segmentasi lagi dalam gereja? Ya, menurut saya banyak di antara kita kan terlalu terjebak pada teori psikologi ya yang masuk dalam kehidupan gereja. Anak usia remaja, anak usia pemuda dan lain sebagainya itu perlu dipisahkan dan lain sebagainya. Betul, karena ada kekasannya, tetapi bukan berarti kita tidak membangun tembok tebal dan tinggi, tetapi kita bisa menipiskan tembok itu, ada batas berpori-pori lah kita sebut begitu, yang ternyata di antara mereka itu bisa terhubung dan bisa terbangun kerjasama yang baik di antara usia yang berbeda ini. Sahabat kami, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arlianus sebagai pemandu percakapan kita. Ini sebuah acara untuk membicarakan isu-isu teologis atau pengajaran gereja atau perkembangan pemikiran dalam hidup bergereja atau teologi Kristen, supaya dengan demikian kita semakin punya landasan-landasan yang semakin kokoh untuk menempatkan diri, merespons berbagai isu di tengah-tengah masyarakat dan dalam mengembangkan kehidupan bergereja. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan topik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi percakapan di berbagai gereja, bahkan di sidang-sidang sinode dan sidang PGI, yaitu tentang orang muda, dengan topik meramu pelayanan untuk orang muda. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Adi Patriabara. Selamat datang kembali ke studio IKB, Pak Adi. Terima kasih, Pak Ardian. Apa kabar nih? Ya, baik. Ini kesibukan selain di jemaat apa sekarang ini, Pak Adi? Lebih banyak di jemaat. Lebih banyak di jemaat ya. Ya, tapi masih memberi pembinaan di mana-mana? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, Pak Pendeta Adi Patriabara adalah pendeta di GKI Kafling Polri, dan sebelum itu beliau adalah direktur di Bukan direktur. Apa itu? Pendeta tugas khusus di Lembaga Pembinaan dan Pengadaran Sinode GKJ dan GKI SP Jateng. Iya, di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Pak. Jadi dari pusat pembinaan ya. Kita bicara mengenai meramu pelayanan untuk orang muda, Pak Pendeta Adi. Saya katakan tadi bahwa dia beberapa tahun terakhir ini, paling tidak dalam pantauan saya yang sangat terbatas, bahwa diskusi tentang anak-anak muda ya dalam gereja secara khusus itu terjadi di mana-mana. Ya. Di semua gereja ada semacam kecenderungan bahwa anak-anak muda semakin sedikit yang hadir, ya, apalagi terlibat dalam kegiatan bergereja. Bagaimana Pak Pendeta Adi memandang fenomena ini, Pak? Ya, persis seperti yang Pak Arlianus sampaikan, bahwa memang itu yang terjadi dalam kehidupan menggereja saat ini ya. Di beberapa gereja, khususnya di GKI kalau kita bisa katakan, ada fenomena yang penurunan, keterlibatan yang kurang dari kaum muda. Sebenarnya ini bukan fenomena baru ya. Dari lama kita sudah pernah mempergumulkan itu ya. Topik-topik soal melibatkan kaum muda, kalimat-kalimat kaum muda adalah masa depan gereja yang kita kritik, bukan masa depan dong, mestinya masa kini gitu ya. Regenerasi, itu memang topik-topik yang banyak dibicarakan saat ini. Kenapa menjadi lebih menarik untuk dibicarakan? Ya salah satunya karena ada generasi yang sampai saat ini masih kita dalami ya, Gen Z, itu juga karena pandemi ya. Pandemi yang membuat keterlibatan kaum muda kelihatannya menurun di gereja-gereja kita. Saya pikir betul yang diamati oleh Pak Arlian. Apakah ini fenomena di sebagian besar gereja-gereja, paling tidak di Indonesia, atau ini hanya terjadi pada gereja-gereja sebelah gereja tradisional atau mainstream seperti GKI, GPIB, HKBP? Apakah semua gereja-gereja semua di Indonesia mengalami anak mudanya semakin kurang bergairah untuk ke gereja?
pada umumnya sih gereja-gereja kita ya, gereja-gereja ya Tradisional. tradisional Hmm. begitu. Karena kan gereja-gereja tradisional itu fokusnya kan pada keluarga ya. Sedangkan ada gereja-gereja tertentu yang justru naik karena mereka memang berfokusnya pada kaum Segmennya muda, khusus. segmennya khusus. Hmm. Kalau kita kan segmennya besar, Hmm. dari anak sampai lanjut usia, Hmm. dan di tengah-tengah keadaan atau luasnya segmen kita kebanyakan yang bobol itu kaum muda yang merembes entah kemana. Apa kalau begitu untuk meraih kaum muda lalu kita bikin segmentasi lagi dalam gereja? Jadi ada gereja misalnya kalau GKI ini segmennya anak muda, yang sono segmennya adalah keluarga, ini pusat sekolah minggu. Rasanya kalau kita ngomong gereja tradisional, basis keluarga itu sangat kuat ya, sangat kuat tradisinya dalam kehidupan menggereja. Memang menggereja itu kan seharusnya berbasis pada keluarga, itu yang kemudian kita kembangkan di beberapa gereja dengan istilah intergenerasional yang fokusnya pada keluarga. Membangun gereja kita, GKI dalam hal ini, dengan segmen-segmen tertentu justru menciptakan tembok-tembok di antara gereja-gereja gitu loh. Saya masih ingat misalnya pada waktu saya masih remaja ya. Ketika remaja pindah ke pemuda saja, itu kan susah ya, perlu didorong. Itu udah baru ngomong satu gereja ya. Bagaimana dengan gereja ya? Kalau kita membentuk misalnya gereja ini khusus pemuda, khusus orang dewasa, rasanya nggak terlalu tepat menurut saya ya. Nah, apa kalau begitu kendala utama dalam upaya merangkul Pak Pendeta, merangkul anak-anak muda ini di dalam gereja? Kalau disebut utama tentu saja tidak bisa kita lakukan generalisasi ya. Setiap gereja punya pergumulannya sendiri terhadap kaum muda. Tetapi kadang-kadang kita menemukan persoalannya adalah kita boleh disebut generasi tua gitu ya, memaksakan sudut pandang kita dalam merangkul kaum muda. Jadi kita memakai kacamata kita dalam memandang kaum muda. Ambil contoh misalnya, banyak gereja menciptakan komunitas khusus untuk kaum muda di gerejanya. Sebutlah misalnya kebaktian pemuda, kebaktian remaja. Oke, itu nggak ada masalah dengan itu. Tetapi apakah memang itu yang menjadi kebutuhan mereka? Nah, ini problem yang menurut saya semenjak lama sudah digaungkan. Misalnya Pak Eka ya, Pak Eka Dharma Putra itu kan pernah mengatakan keadaan, ya saya kutip aja ya, keadaan yang ada tidak memberi tempat kepada generasi muda baik untuk menghadirkan kedirian mereka secara otentik maupun bertumbuh secara kreatif. Mereka itu dipagari oleh cara pandang orang tua gitu loh. Nah, ini pernah dikupas oleh seorang teolog gereja baptis, Kenda Dean namanya. Dia menggambarkannya seperti satu wajah dengan satu telinga gitu ya. Satu wajah dengan satu telinga. Iya, jadi itu kayak ada satelit lah dalam kehidupan gereja. Dia menyebutnya dengan Mickey Mouse dengan one ear gitu ya. Nah, jadi yang disebut satu telinga itu adalah komunitas yang kita dalam hal ini kaum muda. Oh, kaum muda itu kita perlu perhatikan, dia diberi ruang khusus, kalau perlu dikasih band atau apapun yang membuat mereka bisa menikmati ibadah-ibadah di gereja kita, supaya mereka dilengkapi dengan berbagai macam cara sehingga mereka merasa diri mereka ada di sana. Nah, tapi problematikanya adalah ketika dia selesai dengan kebaktian pemuda, lengkap dengan full bandnya, lalu dia masuk ke kebaktian sebut dewasa gitu ya, dia akan mengalami kesenjangan. Di kebaktian sekolah minggu boleh tepuk tangan, ini secara sederhananya begitu. Di kebaktian remaja boleh tepuk tangan, di kebaktian pemuda boleh tepuk tangan, begitu masuk kebaktian umum, Hilang. Akhirnya itu yang menurut saya mereka mencari gereja yang bisa menampung keinginan mereka, Jadi kerinduan menciptakan mereka. anak-anak remaja pemuda yang akan pergi ke gereja lain. Betul. Nah, itu yang menurut saya seringkali dilakukan oleh gereja. Dia menciptakan satu komunitas atau satu tempat, satu telinga gitu ya, menjadi satelit di sebelah gereja, lengkap dengan segala hal, seolah-olah itu menjadi jawaban atas persoalan. Nah, Kenda kemudian mengkritik. Dia menyebutnya
eh, mestinya kita tidak lagi punya satu telinga, tetapi menjadikan Mickey Mouse itu dengan istilah mutant Mickey. Jadi Mhm. wajah Mickey itu semrawut Hmm. karena di dalamnya ada kaum muda, ada kaum remaja, wajah yang berantakan karena di dalamnya kita memasukkan kaum muda. Tetapi ketika mereka masuk dalam satu wajah yang kemudian jadi berantakan itu, mereka merasakan nih, waduh, gereja ternyata begini ya. Waduh, ternyata saya dibutuhkan di sininya dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya belakangan ya karena sekarang jadi pendeta jemaat, memikirkan program-program yang bisa melibatkan anak muda. Misalnya, murid katekisasi yang mau menjelang sidi di gereja yang saya layani, kami putuskan untuk terlibat ke panitia Paskah. Oke. Karena panjang gitu kan, Hmm. kepanitiaan Paskah. Begitu mereka terlibat, mereka bingung. Tetapi di antara yang bingung itu ada yang mengatakan, wah asik juga ya menggereja di sini. Dan mereka terlibat dalam kepanitiaan dengan cara yang menurut saya antusias gitu. Hmm. Jadi melibatkan mereka bukan menyendirikan mereka di sebuah Hmm. lokasi Hmm. tertentu gitu ya. Jadi apakah menurut Pak Pendeta tadi bahwa persoalan kita adalah bahwa anak-anak muda itu kita kumpulkan di sebuah wadah tertentu, Iya. ya. Lalu kita melayani mereka, memberikan yang kebutuhan yang menurut kita adalah kebutuhan mereka. Iya. Tetapi tidak membuat mereka menjadi subjek, menjadi pemilik, menjadi Betul. pelaku dari apa yang berlangsung dalam komunitas begitu. Iya, betul sekali. Jadi customer mereka. Iya, jadi customer. Mereka menjadi objek, bukan subjek pelayanan. Dan menu Seringkali menunya itu tidak kita percakapkan. Kita sebutlah misalnya tema-tema ibadah gitu ya. Apakah boleh tema-tema ibadah itu kita diskusikan bersama dengan mereka? Tadi ngomong katekisasi, apakah boleh tema-tema katekisasi juga kita diskusikan bersama dengan mereka? Ada yang menjadi kepentingan kita sebagai gereja, tetapi juga ada kepentingan mereka sebagai anak muda yang punya pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Kan seringkali tidak. Mereka datang, ini sudah jadi normanya, mereka cuma dengerin aja gitu loh. Mereka nggak punya tempat tuh buat menunjukkan siapa dirinya, potensinya. Bahkan juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau kan tema kita kan meramu pelayanan untuk orang muda. Apakah bisa saya katakan bahwa berdasarkan Pak Pendeta disampaikan tadi bahwa yang kita ramu selama ini adalah makanan yang menurut kita enak. Tetapi sebenarnya bukan makanan yang cocok dengan selera anak-anak muda begitu. Karena mereka tidak terlibat dalam proses penyusunan menu begitu. Bukan cuma selera, tapi juga kebutuhan ya. Oke. Ya, ya boleh disebut tanpa sadar kita melakukan itu ya. Karena kan kita membuatnya atau membuat menu itu berangkat dari pengalaman kita ketika masih remaja kan. Pada waktu saya remaja dulu kita pernah ini loh, yuk kita bikin sekarang gitu ya. Waktu masih remaja saya merasa bertumbuh dengan adanya kegiatan ini loh, lalu kita bikin sekarang. Padahal belum tentu loh itu yang menjadi kebutuhan mereka, menjawab kehausan spiritual mereka dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya adalah bahwa dalam menggagas atau merencanakan apa yang terjadi atau dilakukan dalam komunitas yang berkaitan dengan anak-anak muda ini, anak-anak muda itu tidak terlibat dalam desainnya begitu. Iya. Yang mendesain adalah orang dewasa dan ia desain seperti yang menurut dia berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia. Oke. Jadi artinya mereka jadi nggak connect dengan mereka. Ya jadinya begitu gitu ya. Jadinya mereka ngerasa jangan-jangan ini bukan tempat saya. Saya kok merasa agak terasing nih di tempat ini gitu. Dan itu menurut saya salah satu kemungkinan kita tidak terlalu memahami kebutuhan anak-anak muda dengan persis begitu. Nah, supaya kan kalau kita ingin memahami anak-anak muda ini kan Pak Pendeta, tentu kita pertama-tama belajar mengenali siapa mereka. Ya. Apa sih? Sebelah kita misalnya kan kalau rentangnya ini luas ya Pak. Sebelum kita ngomong mengenai Gen Z. Ya. Apa sih
atau siapakah mereka? Apa sih yang menjadi, apakah ada keunikan-keunikan tertentu yang perlu kita pertimbangkan atau kita kenali kalau memang kita hendak meramu? Sebuah misalnya kita terlibat dalam proses meramu pelayanan, apa sih keunikan anak-anak muda ini atau Gen Z ini, Pak? Ya Gen Z gitu ya, kira-kira begitu orang menyebutnya. Dia kan lahir tahun 97 sampai 2012. Tapi ini variasi ya. Mereka itu tentu saja nggak bisa sekali lagi nggak bisa digeneralisasi semua anak Gen Z begitu, nggak bisa juga. Mereka juga punya kompleksitasnya masing-masing. Tetapi kita dibantu oleh banyak ahli-ahli yang coba memikirkan seperti apa mereka. Saya memberi contoh saja, misalnya salah satunya James White ya. Okay. Dia menyebut ada beberapa ciri dari Gen Z menurut ukuran Amerika ini ya tentunya. Yang pertama, mereka itu adalah generasi yang lahir atau bahkan bertumbuh di tengah-tengah resesi, baik resesi ekonomi, keamanan, politik di awal-awal hidup mereka gitu ya, saat mereka kecil. Dan ini semakin kelihatan ketika pandemi misalnya, mereka bertumbuh di saat dunia sedang tidak aman. Nah itu sebabnya mereka lebih nyaman di tempat yang aman, salah satunya di rumah. Ya itu salah satu contohnya. Tapi mereka punya kepedulian yang tinggi. Itu menarik sekali ya. Gen Z adalah generasi yang rasa pedulinya tinggi. Mereka prihatin dengan keadaan yang tidak aman juga buat teman-temannya. Itu salah satu. Yang kedua, menurut James White, mereka tentu saja digital native ya, lahir di tengah-tengah dunia digital, dan itu mempengaruhi bukan hanya kesenangan mereka nonton lewat gadget, tetapi juga keputusan-keputusan yang harus cepat, nggak usah merepotkan, ya persis lah kalau kita beli makanan lewat online gitu ya, semua bisa tersaji, nggak perlu repot-repot begitu ya. Lalu yang ketiga menurut James White, mereka multirasial. Mereka biasa sekali dengan perbedaan ras, baik di media, mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat orang-orang dari beragam daerah, beragam bahasa. Dari kecil mereka nggak perlu diajarin, tiba-tiba bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bahasa Cina. Itu sebabnya mereka nggak ada persoalan dengan rasialisme ya. Jadi mereka multirasial, itu menurut James White. Lalu yang ketiga, pandangan mereka terhadap seksualitas itu mirip dengan ras ya. Jadi mereka tidak lagi strictly bahwa laki-laki dan perempuan 100% gitu ya. Mereka nggak ada persoalan tuh dengan kompleksitas seksualitas. Itu sebabnya di anak-anak Gen Z itu nggak terlalu persoalan tuh dengan isu-isu LGBT. Mereka tidak bisa tidak melihat seksualitas itu secara hitam putih ya, laki atau perempuan. Itu sebabnya gaya mereka berpakaian itu kan kalau di mata kita, oh kamu ke metropolitan ya gitu ya, metropolis atau apapun lah namanya. Itu yang keempat. Lalu dan yang ini yang menarik ya, James White mengatakan bahwa mereka itu berada dalam sebuah keadaan yang disebut dengan post-Christian. Jadi apa artinya? Jadi mereka itu melihat tidak terlalu penting lagi lembaga keagamaan. Yang penting adalah mereka percaya, beriman kepada Tuhan. Soal lembaga keagamaan itu lebih pada soal bagaimana mereka bisa punya tempat untuk bersosialisasi. Bukan soal ajaran, bukan soal apa, tetapi bagaimana mereka menjalin relasi dengan teman-teman mereka untuk berkarya bahkan, karena mereka punya kepedulian yang tinggi. Dan itu 5 ciri menurut James White. Bagaimana gereja memanfaatkan sebutlah ciri-ciri Gen Z ini untuk mengembangkan sebutlah pelayanan, untuk merangkul anak-anak muda agar mereka dapat dan tetap berada dalam gereja, bukan terkurung tapi mereka terlibat. Setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman bersama saya Arlianus sebagai pelayan dari warung ini. Kita bicara tentang meramu pelayanan untuk orang muda dalam gereja, tentu saja bersama narasumber Bapak Pendeta Adi Patriabara. Pak Pendeta Adi, tadi di ujung segmen yang pertama saya titipkan satu pertanyaan. Karena ada berapa? Ada lima. Ada 5 ya, ciri khas lah sebut dari Gen Z ini. Bagaimanakah gereja bisa memanfaatkan ini dalam rangka tadi untuk meramu, yang samping melibatkan mereka, yang meramu pelayanan bagi mereka, bagi anak muda ini? Pertama, saya mau mengatakan bahwa 5 ciri James White ini tidak 100% ada pada setiap jemaat ya. Ada beberapa mahasiswa teologi yang memakai 5 ciri ini untuk meneliti gereja-gereja lokal ya. Dan mereka kadang misalnya tidak menemukan yang soal post-Christian itu, mereka nggak menemukan misalnya. Mungkin di Amerika ya. Di Amerika iya. Tetapi pada hal-hal tertentu iya. Ada banyak sekali anak muda yang misalnya kalau ngobrol sama saya, dia bisa bilang begini, saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi saya nggak mau menjadi anggota gereja. Nah itu yang menurut saya ditangkap tuh oleh gereja-gereja arus samping di sekitar kita yang fokusnya pada anak muda. Boleh kita cek ke teman-teman kita, dan menurut saya mereka hebat sekali ya. Mereka tuh gak ada persoalan administrasi, soal keanggotaan segala macam, karena memang post-Christian ini kan justru meruntuhkan tembok yang seringkali dikuatkan oleh gereja-gereja tradisional. Nah itu juga yang membuat gereja-gereja yang fokus pada kaum muda menjadi besar dengan anak-anak muda, termasuk anak-anak kita di dalamnya. Lalu saya juga mau mengatakan begini, kadang-kadang kita ini pemimpin-pemimpin jemaat memandang mereka itu dalam misalnya ya soal pakaian. Mereka kan ya tadi yang saya sebut ya, yang soal seksualitas yang fluid sifatnya gitu ya. Mereka misalnya kita hari ini dress code-nya pink ya, lalu kita yang mengatakan oh masa laki-laki pakai baju pink. Nah misalnya kayak gitu-gitu itu mengganggu mereka ya. Saya pernah melakukan survei di kaum muda di Yogyakarta mungkin 7 tahun yang lalu tentang bagaimana mereka hidup menggereja, dan salah satunya 28% dari survei saya, anak muda di Jogja itu pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kehidupan menggerejanya. Nah salah satunya mungkin itu gitu ya, ketika mereka kalau mimpin pelayanan nggak boleh pakai celana jeans dong gitu ya. Nah itu menurut saya kita perlu aware banget loh, bahwa ya betul dari kacamata kita, tapi kita juga bisa memakai cara berpikir mereka untuk mendiskusikan. Mereka juga bukan orang yang keras kepala loh. Gitu iya, ya. enggak. Yang penting ada reasonnya gitu loh. Iya. Lalu misalnya nih contoh yang paling sering kita, gereja kita kan banyak sekali melakukan aksi-aksi kesaksian dan pelayanan ya. Banjir tiba ke sana. Nah seringkali yang melakukan itu adalah orang-orang dewasa, bahkan nyaris
lansia gitu ya, orang-orang yang punya jiwa betul-betul baik hati ya, ingin menolong gitu ya. Nah kita lupa bahwa mereka juga sebenarnya menikmati betul. Mereka suka sekali dengan kegiatan-kegiatan ya karena mereka tadi ya mereka punya kepedulian yang tinggi. Nah, menurut saya ini yang perlu dipetakan di gereja kita. Apa yang kaum muda lihat terhadap dunia, terhadap pelayanan, terhadap Alkitab dan lain sebagainya untuk bisa menemukan apa yang bisa menjadi cara Tuhan menumbuhkan mereka di gereja kita. Gitu ya, tentu saja ruang lingkup yang baik ya, ruang menggereja yang nyaman buat mereka, atmosfer yang baik buat mereka. Mereka senang sekali dengan pertemanan, tapi tidak banyak. Mereka itu senang dengan pertemanan, mereka tidak terlalu banyak, paling cuma 4 orang. Kelompok kecil misalnya itu baik sekali untuk kaum muda yang tidak kita ganti-ganti. Ingat ya waktu saya dulu remaja misalnya, saya duduk sama teman saya, lalu pembimbing saya, ayo pindah gitu ya. Iya. Menyebalkan ya. Iya, menyebalkan. Nah, anak sekarang mereka juga punya pertemanan, nggak ada masalah. Nah, itu bisa peer group semacam ini justru bisa diberdayakan. Misalnya Aser ya, penerima umat yang datang itu hari ini kelompoknya si A yang mereka memang teman baik gitu loh, dan mereka betul-betul ngerasa gereja itu tempat mereka ketika itu dilakukan gitu ya. Nah kita yang tanpa sengaja, kita nggak boleh loh bikin kelompok-kelompok, nanti jadi persoalan. Betul ada persoalan dengan kelompok kecil, tetapi kalau ditangani dengan baik, kelompok kecil itu bisa menjadi alat yang menumbuhkan gereja dengan baik. Atau barangkali ada yang berpikir Pak Adi, kalau ada kelompok-kelompok itu kan, itu artinya apakah berarti mereka tidak, apakah anak-anak Gen Z ini kalau mereka berkelompok dengan sering mengatakan, kalau aku punya kelompok, aku tidak suka dengan kelompok yang lain, aku tidak mau bergaul. Apakah begitu, Pak? Sebenarnya mereka enggak ya. Tetapi mereka memang punya. Ada yang klik dengan mereka, yang connect dengan mereka. Iya, tetapi bukan mereka menutup diri sebenarnya. Ini agak beda dengan generasi kita nih dulu ya. Kalau udah di remaja aja yang tadi saya bilang susah pindah ke pemuda. Lalu konflik antar komisi itu kuat karena remaja dengan programnya, pemuda dengan remaja programnya. Lalu kita ribut, ayo kami retret, yang ini retret gitu ya. Justru mereka itu sebenarnya nggak ada persoalan, walaupun mereka punya teman-teman yang lebih klik gitu ya dibanding dengan yang lain. Nah, bagaimana menempatkan mereka di tengah-tengah jemaat, Pak Pendeta? Jadi kan tadi di awal Pak Pendeta mengatakan gagasan tentang, sempat meminta gagasan tentang intergenerasi, lalu bahwa mereka perlu kelompok nih, perlu juga mereka dikumpulkan sebagai orang-orang yang punya, sebutlah kekhasan, keunikan. Sebab kalau 5 keunikan tadi digabungkan dengan orang yang sebutlah orang dewasa atau orang usia 35 tahunan, jangan-jangan keunikan masing-masing akan berbentur. Ini gimana meramunya di tengah-tengah jemaat? Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman ya. Saya juga tidak tahu apakah pengalaman ini baik untuk menumbuhkan umat atau tidak. Tapi dalam proses yang kami alami sebagai gereja, ketika saya pertama kali hadir di sebuah gereja yang sekarang saya layani, disuguhkan di depan saya sebuah kenyataan kaum muda, khususnya pemuda itu tidak lagi eksis ya. Jumlah orangnya terbatas, yang ada hanya pengurus saja. Lalu kami mendiskusikan, lalu coba kita berpikir, yuk kita gabungkan antara komisi remaja, dulu namanya begitu, komisi pemuda, dan komisi dewasa. Rentang usianya kan jauh ya, dari remaja anggaplah misalnya 13 sampai dengan 60 tahun gitu ya. Oh aduh, awalnya ini gagasan yang menurut saya sebenarnya ada dasar teori dari intergenerasi, bahkan intergenerasi kan lebih luas ya, bahkan lansia sampai anak-anak. Tapi ya oke lah, agak sulit digagas itu secara drastis begitu. Kita coba kami memberi namanya dengan komisi usia muda. Semua orang muda dari remaja sampai dewasa digabungkan menjadi satu. Apa yang menggabungkan mereka? Pertama adalah kebaktian. Iya, kebaktian minggu. Kebaktian minggu khusus untuk kaum muda. Walaupun yang datang kadang-kadang ada yang juga tidak kaum muda. Dan gagasan ini memang pada awalnya kita diskusikan bersama.
Jadi ngobrol sama komisi remaja, ngobrol sama komisi pemuda, ngobrol dengan sekolah minggu, ngobrol dengan komisi dewasa. Yuk kita coba gagasan ini. Dan menurut saya menarik sekali gagasan ini bersambut. Banyak orang berpikir agak susah nih, seperti yang Pak Arlis bilang, wah ini usianya rentangnya jauh banget nih gitu ya. Ketua pertama dari Komisi Usia Muda itu 60 tahun usianya. 60 tahun. 60 tahun. Dan sekretarisnya itu anak SMA. Remaja. Bayangkan manggilnya aja mungkin om ya dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu berjalan, ternyata mereka nyambung. Dan itu kalau kita membaca buku-buku tentang generasi, ternyata nggak ada persoalan. Hubungan antar generasi, jembatan di antara generasi-generasi itu nggak setebal tembok yang kita bangun gitu ya dalam bayangan kita. Mereka itu bisa bekerja sama dengan baik. Tentu keunikan masing-masing kita pelihara, itu sebabnya ada tetap kegiatan-kegiatan untuk anak-anak yang berusia remaja, anak-anak berusia pemuda dan juga dewasa. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang dijawab di segmen-segmen yang tidak kebaktian minggu. Nah, menariknya nih Pak Arlianus, dari jumlah yang terbatas, sekarang kalau kebaktian usia muda itu nyaris hampir 100 yang hadir. Dan ya betul tetap ada pengelompokan, remaja duduknya di mana, pemuda di mana, tapi lama-kelamaan itu menjadi cair. Bahkan ada paduan suara yang dari anak remaja sampai sebenarnya udah lewat dewasa ya, udah 60 tahun ke atas, mereka punya vokal group yang sama. Dan itu bisa dilakukan gitu. Ya menurut saya banyak di antara kita kan terlalu terjebak pada teori psikologi ya yang masuk dalam kehidupan gereja, anak usia remaja, anak usia pemuda dan lain sebagainya itu perlu dipisahkan dan lain sebagainya. Betul karena ada kekasannya, tetapi bukan berarti kita tidak membangun tembok tebal dan tinggi, tetapi kita bisa menipiskan tembok itu, ada batas berpori-pori lah kita sebut begitu, yang ternyata di antara mereka itu bisa terhubung dan bisa terbangun kerjasama yang baik di antara usia yang berbeda itu. Nah, dalam kebaktian minggu berarti Pak Pendeta, menunya gimana kalau dalam kebaktian minggu? Pada awalnya kita pakai tema yang sama dengan kebaktian umum ya, bisa disebut begitu, dengan musik yang berbeda, tetapi juga mereka juga bisa meramu sendiri, liturginya tetap liturgi dengan ordo yang GKI, tetapi mereka bisa meramunya dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah, lagu-lagunya juga secara luas kita bisa perluas dengan lagu-lagu yang bisa diaransemen atau mencari-cari lagu-lagu yang populer zaman sekarang. Mereka bisa menyanyikan lagu-lagu itu. Lalu khotbahnya kita buat memang segmennya untuk kaum muda. Ya, kaum muda artinya di tengah-tengah gitu ya, nggak terlalu rumit banget. Mereka juga kadang-kadang minta, misalnya seperti pada waktu Kristen progresif, mereka minta loh pengajaran tentang Kristen progresif di kebaktian kaum muda. Dan itu berjalan begitu aja, pemimpinnya mungkin pemandu pujiannya itu bisa dari anak remaja, bisa sama orang dewasa, bahkan bisa bapak dan anak jadi pemandu pujian. Nah, walaupun mungkin kami akan survei untuk mengevaluasi ya. Tetapi ketika kami tanya misalnya, kamu malu nggak nyanyi sama papamu? Enggak. Kamu nikmat nggak bergereja ada mamahmu? Nggak ada masalah. Itu cair sekali sebenarnya di dalamnya. Dan mereka, menurut hemat saya, batas-batas yang selama ini muncul dalam model menggereja yang tradisional itu semakin menipis. Nah, ini menarik ya, dan ini kan sudah ada hasilnya bahwa pengunjung kebaktian sendiri meningkat. Kalau dijumlahkan antara tadi kebaktian remaja, pemuda dan ada sebelah persekutuan dewasa itu digabungkan jumlahnya sebenarnya itu lebih sedikit dibanding dengan yang datang sekarang. Yeah. Sekarang lebih banyak. Yeah. Berarti kan mereka antusias terhadap itu. Yeah. Yeah. Lalu kebutuhan uniknya itu dipenuhi dalam kegiatan non minggu. Iya, kegiatan non minggu.
Jadi ada misalnya sebelah kelompok PA remaja. Iya. Jadi mereka ada di remaja itu ada kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk remaja. Ada ngafe, ini ada Iya, ngerujak orang iya. dewasa Iya. Orang dewasa misalnya soal pasutri. ada tetap itu. Ada tetap. Tetapi menarik nih, terakhir kita membicarakan soal mengelola keuangan, keluarga. Lalu karena ini kebaktiannya ada anak remaja, anak-anak dewasa segala macam, diumumkan kan. Anak remaja yang datang cukup banyak. Di acara yang ditujukan untuk keluarga sebenarnya. Bagaimana mengelola keuangan. Mereka datang. Itu kebaktian Minggu. Bukan kebaktian, di hari Sabtu. Oh, oke. Di hari Sabtu kita buat, lalu mereka datang, anak remaja duduk di depan dan memperhatikan waktu ditanya. Mereka bisa menjawab juga. Jadi ternyata kita selama ini berpikir ya soal keuangan misalnya. Itu pasti kebutuhan orang yang sudah bekerja atau berkeluarga. Ternyata enggak juga. Mereka juga datang berarti kan ada sesuatu yang mereka butuhkan dari tema itu. Gitu. Nah, ini kan kebetulan contohnya kan ini Pak, jemaat yang Pak Pendeta layani kan tidak terlalu besar. Iya, betul. Bagaimana kalau di jemaat-jemaat yang besar, misalnya kalau kita nih sebut GKI Kebayoran Baru, yang sekali atau Gunung Sahari, atau Kayu Putih, yang remajanya aja mungkin 300. Iya. Anak sekolah minggunya sekali kebaktian loh, 400. Lalu dewasanya, ini sebutlah ini kan belum dicoba. Kalau dibayangkan, gimana kira-kira Pak? Ya memang mungkin kita tidak berpikir soal kebaktiannya ya. Bisa dibayangkan kan kalau sebanyak itu digabung gedung gerejanya juga nggak muat gitu ya. Sehingga menjadi persoalan baru kan. Kalau kita ngomong dari sudut jumlah ya. Tetapi menurut saya model yang ditawarkan oleh dalam hal ini intergenerasional ya. Menurut saya menarik sekali ya. Mengembalikan bahwa gereja itu pada hakikatnya adalah keluarga. Dan di dalam keluarga kan tidak dibedakan. Kamu anak kecil, kamu orang dewasa. Enggak. Dia bisa memilih. Kalau kita makan, kita kebetulan punya anak kecil, kita punya anak muda. Menu makanannya ada sambal, ada apa. Kalau dia mau sambal ya silakan. Tapi anak-anak, anak kecil, aku nggak doyan sambal. Nggak ada masalah. Dan itu menurut saya menarik sekali. Cara berpikir bahwa gereja itu mungkin semrawut dalam tanda kutip ya. Wah berisik lah mungkin anak-anak. Tetapi dalam pengalaman kami mungkin karena anak-anak tidak terlibat ya. Belum terlibat. Kadang-kadang terlibat pas lagi intergenerasi anak-anak dimasukkan ke sana. Tetapi bisa mereka menikmati. Bahkan misalnya pertanyaannya gini. Kamu ngerti nggak dengan khotbahnya? Anak-anak remaja atau bahkan anak-anak pra-remaja yang ikut di situ karena teman-temannya gitu. Mereka mengatakan oke kok, ngerti kok. Jadi kadang-kadang nah itu tadi ketakutan kita atau bayangan kita dengan pengalaman masa lalu itu membuat kita nggak berani bereksperimen gitu loh. Ini kan juga disebut eksperimen ya dalam menggereja. Menurut saya dalam hal ini keberanian kita membuka diri termasuk juga dievaluasi ya. Kalau misalnya memang kaum muda mengatakan atau anak remaja mengatakan bahwa kami pengen seperti punya komunitas remaja yang kebaktiannya sendiri segala macam, menurut saya nggak ada masalah selama itu yang memang mereka butuhkan untuk pertumbuhan spiritualitas mereka. Apakah bisa dikatakan kalau begini Pak Pendeta, kalau mendengar tadi, kalau untuk jemaah-jemaah dalam jumlah anggota jemaat yang tidak terlalu besar, di minggunya bisa dibuat seperti tadi di mix, kebutuhan uniknya di kegiatan-kegiatan sehari-hari. Tapi bisa. kalau di jemaat-jemaat yang besar, di hari Minggu tetap dibuat bisa terpisah. Yang mixnya dilakukan dalam kegiatan di luar hari Minggu, menghadirkan keluarga di gereja begitu. Bisa. Itu kreativitas kita kreativitas kita dalam rangka mempertemukan mereka itu menurut saya diperlukan. Mungkin tadi ya, karena kalau di hari Minggu tempatnya terbatas, tapi di hari-hari lain sebutlah misalnya olahraga bareng. Kenapa sih ada remaja? Ini misalnya kalau kita ngomong gereja besar ya. Kenapa ada program basket untuk anak remaja? Kenapa ada program basket untuk anak pemuda? Kenapa nggak digabung? Kalau digabung nanti nggak enak mainnya Pak. Siapa bilang? Nah itu kan cara berpikir kita. Kita berpikir anak pemuda pasti menang lawan anak remaja. Bukan. Kalau saya misalnya dewasa ikut main sama anak, ya kalah saya lah. Main badminton sama Iya betul. Nah justru kan bisa jadi double kan.
satu orang Saling dewasa, gendong. iya, satu anak remaja. Menurut saya menarik sekali untuk hal-hal yang bisa digabung, kenapa tidak gitu loh. Kenapa kita perlu membangun segmen-segmen? Bahkan menurut hemat saya kita perlu tuh memikirkan model yang dalam tanda kutip ya. Bagaimana kaum misalnya ya kalau kita tetap membagi dalam kategori usia, bagaimana pemuda mengkader anak remaja? Karena kita sudah punya batas-batas itu sudah mulai ditipiskan, berarti kan ada perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan secara intens. Anak pemuda bisa mendampingi anak remaja, anak pemuda didampingi oleh orang dewasa. Karena masing-masing kan punya kebutuhan. Anak remaja punya kebutuhan bagaimana melewati pelajaran di sekolahnya yang sudah dilewati oleh anak pemuda. Mereka bisa mendampingi cara belajar dan lain sebagainya. Anak pemuda menghadapi soal pekerjaan, soal percintaan dia didampingi. Itu kalau misalnya untuk gereja besar ya, pola itu dibangun, itu jadi jembatan. Sehingga mereka tidak hilang dari gereja. Justru mereka merasa bertumbuh. Oh iya, Karena saling iya, ada kontinuitas. iya, Jadi apa bisa saya katakan bahwa paling tidak ada dua hal tadi kan. Kalau pertama, apapun bentuknya, kontennya apapun, pertama-tama apakah itu merupakan kebutuhan dari, kalau mau digabung apakah itu kebutuhan mereka. Iya. Kalau mereka mau kami ingin terpisah, kami ingin kelompok yang khusus, berarti ya kita bikin kelompok yang khusus, bukan karena menurut kita mesti dibagi dalam kelompok. iya, Atau menurut kita mesti iya. dibuat intergender. Tapi apakah menurut entah Kebutuhan remaja, mereka. pemuda, itu kebutuhan mereka. Iya, Betul ya Pak? betul. Ya, jadi yang kedua, ya tadi entah dipisah, entah digabung, ada konektivitas. Iya. Ya. Yang dibuat dengan sengaja. Dengan sengaja. Terencana. Jadi kesinambung begitu ya. Iya, Jadi iya. tidak ada yang terpotong. Iya. Sangat menarik Pak pernyataan tadi, tapi waktu kita sangat terbatas. Kalau sebelum saya tutup, kalau boleh dalam 2-3 kalimat, apa sih yang perlu gereja lakukan dalam rangka meramu pelayanan untuk orang-orang muda ini? Menjadi warung, Pak. Kalau Menjadi pakai warung. tema kita. Menjadi warung. Hmm. Mungkin menu kita cuma soto, satu menu. Hmm. Tetapi karena ini menjadi warung, suasana tidak terlalu formal, suasana yang nyaman, saling bercanda, tawa di mana-mana. Menurut saya menggereja dengan gembira, itu kata kunci yang sering kali muncul. Itu penting sekali buat kaum muda. Mereka membutuhkan ruang di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya, dan seperti itulah anak-anak kita. Dan itu membuat gereja kita menjadi tempat yang baik buat anak-anak muda kita. Atmosfer yang Ya, fluid, ya, ya, tidak terlalu kaku. Baik, kemudian terima kasih atas percakapan yang menarik ini. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa sambung ya, dalam topik yang tentang ini, tentang orang-orang muda lagi nanti mudah-mudahan. Dan itulah sahabat DKB percakapan kami dengan Pak Pendeta Adi Patria Barak. Mudah-mudahan percakapan ini boleh menginspirasi kita bagaimana kita meramu pelayanan untuk orang muda. Dan kalau untuk orang muda semestinya adalah juga oleh orang muda. Mereka bukan sebagai objek. Tapi mereka adalah subjek dari apa yang hendak dilakukan. Terima kasih sekali lagi, dan kalau ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812 8188 9191. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan berkati.